Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Reza dari kelas PAI 3B. Akan mempresentasikan beberapa judul artikel. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip dan kegunaan pembelajaran, strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Metodologi pembelajaran PAI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Dengan demikian, metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pembelajaran dalam pekerjaan pendidik. Karena metode istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian, cara yang paling tepat, efektif, dan cepat dalam melakukan sesuatu. Maka metodologi dalam pengertian ini adalah ilmu tentang metode, yaitu ilmu yang mempelajari cara yang paling tepat, secara efektif dan efisien mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan demikian, metodologi pembelajaran tidak hanya membahas tentang metode semata, tetapi kajiannya lebih luas, yaitu mengaitkan cara menggunakan metode dengan bahan yang diajarkan peserta didik dan guru, bahkan lingkungan. Kemudian prinsip-prinsip metodologi pendidikan PAI. Pembelajaran PAI. Metodologi pembelajaran merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berfungsi membantu dalam proses pembelajaran karena memberikan alternatif dan mengandung unsur-unsur inovatif. Menurut Mulyasa pada 2004, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, Firdaus menjelaskan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan proses pengalaman belajar yang sistematis, yang bermanfaat untuk siswa dan dalam kehidupannya kelak, dan pengalaman belajar yang diperoleh siswa juga sekaligus mengilhami mereka ketika menghadapi problem dan dalam kehidupan sesungguhnya. Dalam konteks pemberian pengalaman belajar yang dimaksud di atas, maka implementasi metodologi pembelajaran yang selama konvensional sudah saatnya untuk diganti dengan metodologi pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip metodologi pembelajaran PAI harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara guru dan siswa bersama-sama dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Dalam hubungan ini, tugas guru PAI bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran, melainkan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. Dengan kata lain, meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Manfaat metodologi pembelajaran PAI. Metode pembelajaran PAI memiliki manfaat bagi pendidik dan peserta didik, baik dalam proses belajar dan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk hari esok. Sehubungan dengan itu, Omar Muhammad mengatakan bahwa kegunaan metodologi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan. Membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Kemudian materi yang kedua, kedudukan, strategi, dan metodologi pembelajaran dalam pendidikan. Pembelajaran memiliki sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang terkait dan saling mendukung untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Sampai komponen memiliki perannya masing-masing yang tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, strategi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memiliki peran lebih strategis karena komponen strategi terkait dengan beberapa komponen lain seperti materi, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi.
Ada 3 kedudukan metode, yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik sebagai salah satu komponen pengajaran. Metode yang menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini seperti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang dalam mengajar. Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Menggunakan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajarkan yang membosankan bagi anak didik. Kemudian, yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajar yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dalam tercapai terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas. Memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metodelah salah satu jawabannya untuk sekelompok anak didik. Boleh jadi mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode tanya jawab. Tetapi untuk sekelompok anak didik yang lain, mereka lebih mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode demonstrasi atau metode eksperimen. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberikan arah ke mana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak dapat membawa kegiatan belajar mengajar menurut kehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian kedudukan strategi metodologi pembelajaran dalam kegiatan. Kegiatan pembelajaran merupakan lingkungan atau konteks interaksi yang memungkinkan bagi peserta didik memperoleh kemudahan belajar dalam rangka mewujudkan ketercapaian suatu kompetensi atau meraih hasil belajar yang diharapkan dan dapat berlangsung setiap saat dalam berbagai latar dan serta melalui berbagai sumber belajar. Kemudian strategi dan metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pembelajaran adalah pertama, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik antar peserta didik dan pendidik, dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Kemudian pengertian prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsipnya meliputi peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan kehendak ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang 10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dalam memberikan
kreativitas peserta didik, membangun kemauan dan membangunkan kreativitas peserta didik dan proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan 3 metode, 3 model pembelajaran utama. Permendikbud nomor 103 tahun 2004 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta membangun rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Di samping model pembelajaran di atas, dapat juga dikembangkan model pembelajaran produktif based education sesuai dengan karakteristik pendidik menengah kejuruan. Kemudian konsekuensi era 4.0 dalam pembelajaran PAI. Esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda, agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup 2 hal, pendidik siswa dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, dan mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam, subjek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pendidikan hendaknya meliputi sebagaimana yang merupakan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 1 sampai 34, yang intinya pendidikan hendaknya memberikan penyadaran potensi fitnah keagamaan, menumbuhkan, mengelola, dan membentuk wawasan, akhlak, serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal soleh dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Era digital dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dunia, akan menghasilkan harga murah dan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global. Nilai-nilai yang mulai tergerus akibat transformasi industri ada 4, yaitu yang pertama nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik, lingkungan, sosial, dan masyarakat. Pendidikan dapat menolong siswa untuk melihat nilai-nilai kultural sosial secara sistematis dengan cara mengembangkan keseimbangan yang sehat antara sikap terbuka dan tidak mudah percaya. Yang kedua, nilai yuridis formal adalah nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, dan ideologi. Nilai sosial politik suatu bahan ajar yang merupakan kandungan nilai yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia untuk bersikap berperilaku sosial yang baik ataupun berpolitik yang baik dalam kehidupannya. Nilai religius. Mempertahankan nilai-nilai tersebut merupakan tantangan terberat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Perkembangan zaman tersebut, manusia telah berkreatif karena pada dasarnya zaman tidak bisa dilawan. Revolusi industri 4.0 banyak menggunakan jasa mesin dibandingkan manusia. Tapi ada hal penting yang membedakan mesin dengan manusia, itu dari segi nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Penanaman nilai inilah harus diperkuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, khususnya di dunia pendidikan.
Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.